Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran doa dan hadis. Dan insya Allah pada mata pelajaran doa dan hadis kali ini kita akan bersama-sama mempelajari hadis larangan mencela makanan. Hadis larangan mencela makanan. Bapak minta kepada semua solih dan solihah untuk fokus memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar. Marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak materi kita pada pertemuan kali ini. Ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa illa tarokahu. Bapak ulangi sekali lagi. Ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa illa tarokahu. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menyukai suatu makanan, beliau pasti memakannya. Dan jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak mencela makanan, sekalipun makanan tersebut merupakan makanan yang paling tidak kita sukai. Karena pada hakikatnya semua makanan yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mencela makanan yang kita miliki, itu sama halnya dengan mencela yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas nak, jangan pernah mencela makanan. Seperti contoh gini, si Jaed itu nggak suka sama terong. Kebetulan waktu itu emaknya masak terong, karena si emaknya lagi pengen makan terong. Dikarenakan si Jaed ini nggak suka sama terong, dia ngasih komentar begini sama masakan emaknya. Ih mak, apaan sih mak masak terong? Jijik tahu terong itu. Bentuknya kayak begitu, jelek banget lagi. Buang sana buang. Itu nggak boleh nak. Nah, perbuatan yang seperti ini nak, perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kekufuran seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi nak, kita sama sekali tidak boleh kufur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mencela makanan, karena makanan yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mencela makanan yang kita miliki, itu sama dengan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan azabnya kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Terus gimana Pak kalau misalkan kita nggak suka sama makanan itu? Ya udah, jangan dimakan. Jadi kalau misalkan kita suka sama makanan tersebut, kita makan. Kalau kita tidak menyukai makanan tersebut, kita tinggalkan atau tidak kita makan. Jangan dimakan. Tapi jangan dihina atau dicela. Tidak boleh, karena makanan tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencela makanan tersebut, sama halnya dengan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti anak ya? Jadi awas, jangan pernah menghina atau mencela makanan. Semoga kita semua terhitung ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah nak, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat Ananda fahami dengan baik dan benar, dan semoga dapat Ananda terapkan di dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Baiklah nak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.